terkait praktek penahanan ijazah. Karena praktek penahanan ijazah adalah bentuk kejahatan, bentuk kriminal yang nggak boleh dilakukan oleh yang namanya pelaku usaha. Gitu. Virtus gimana? Oh iya kawan-kawan, tenang. Tinggal nunggu momen soal Virtus ya. Gitu, sabar soal Virtus. Soal Virtus bersabar dulu, tapi yang pasti ada kebijakan yang ya kawan-kawan harapkan gitu. Tapi karena ini kan terkait regulasi di birokrasi sangat hati-hati ya dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau saya pada saat itu ketika mereka melakukan salah langsung, tapi ternyata di birokrasi beda. Kita harus beradaptasi dengan regulasi yang ada di kementerian. Jadi sabar-sabar kawan-kawan ya. Gitu. Biar pemandangannya keren geser dikit lah. Betul, saya sama Ibu Virtus yang bondol, iya sama, saya juga sebel banget itu, sombong banget ya, nggak apa-apa, tapi sabar ya, saya paham sekali kemarahan kawan-kawan dalam melihat orang-orang angkuh itu. Saya senang sekali dukungan kawan-kawan walaupun mereka coba mengklarifikasi lewat buzzer-buzzer mereka. Semoga buzzer-buzzernya nonton masuk ke live saya, karena sekarang banyak sekali para buzzer pengusaha yang nakal masuk ke akun saya, coba ya begitulah ngawur-ngawur gitu, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas apa yang saya lakukan pasti ujungnya sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang ijazah ditahan gitu. Sekali lagi saya sangat bangga sekali ya bisa membantu kawan-kawan yang ijazahnya yang ditahan. Terima kasih Pak, aku bangga sama sampean Pak. Ya, guru. Siap, terima kasih juga buat kawan-kawan. Kirain lagi di Arab Pak, pohonnya kayak di Arab. Kurma. Ini di mana nih, di Jogja ini kita nih, entah di mana lah, tapi tempat ini Replika itunya Pak, Tugu Jogja. ada replika Tugu Jogja lah, ada apa, pokoknya ini tempat buat healing sih enak. Tuh. Iya, enak banget ya. Buat healing enak kan ya? Enaknya Ya? santai Pak. Pemandangannya sawah. Mana papamu? Oh iya Bapak, sudah di bandara. Oh. Jadi tadi nggak apa-apa kan? Ya Allah. Ini tadi saya udah Suruh tektokan kemari aja sih. Tapi khawatirnya nanti kalau kesini menuju akses ke bandara nanti susah lagi Pak. Oh, emang udah Ketemu di sana deh. Jadi nanti ketemu di sana Bapak. Udah, Pak. Gitu. Sudah Bapak, saya sudah di sana. Ya ampun. Sampai beli baju batik baru. lagi ya suruh kemari aja sih, kenapa kasihan? Tapi nanti Kan masih sejam lagi, sedangkan itu 10 menit. Iya sih Pak. Ayo. Nggak apa-apa Pak, di bandara saja deh Pak. Ya sudahlah. Ya. Bapak saya tuh sampai beli baju batik baru buat ketemu Bapak. Ampun, nemuin saya doang. Gimana itu? Pak, ijazah adik saya ditahan oleh pihak NSC Honda. Apa? Mana nih? Di mana ya? NSC. NSC-nya di mana? Nggak tahu nih. Fitria Vidini. Tanya aja. Gimana, yang jelas K24 sudah selesai dengan baik. Ya. Jogja. Ini kebut banget sih, saya mau baca juga mata saya nggak kuat Pak, ijazah saya ditahan. Waduh. Pak, jasa saya ditahan di PT Proban Osburg di Trisakti dari tahun 2018 sampai sekarang Pak. Tolong Pak. Di mana? Di Trisakti Pak. Di PT jasa? Proban di Trisakti. Ijazah saya ditahan dari tahun 2018 sampai sekarang. Oh, minta nggak datang ke kantor itu, bilang dari saya Wamen bilang. Kalau enggak kita sidak tuh. Tinggal ambil aja. Tinggal ambil aja kawan-kawan yang ijazah ditahan, ambil aja. Kalau enggak telepon saya atau sampaikan video ini. Jadi siapapun nih kawan-kawan, saya izinkan untuk merekam video saya ya.
pelaku usaha atau pengusaha yang masih melakukan praktek penahan ijazah setelah kita keluarkan SC dan masih melakukan praktek itu, kita akan menerapkan pasal KUHP. Pertama adalah penggelapan. Kalau mereka minta duit, kita akan kenakan pasal pidana terkait pemerasan. Jadi pelaku-pelaku usaha masih ngeyel, yang merasa punya backingan hebat, silakan backingannya. Jadi kawan-kawan silakan aja rekam. Cuy. Itu. Sudah banyak juga yang lapor ke kita Pak, yang kemarin live itu sudah dikembaliin perusahaannya Pak. Sudah ya? Sudah banyak Pak, sudah dikembaliin. Oke. Dan terkadang juga teman-teman mungkin selama ini ijazahnya ketahan tapi belum pernah Belum mencoba. ngambil. Oh iya. Setelah Kawan-kawan SC. jadi ambil aja, datang kalau seandainya masih belum perusahaannya belum mau ngasih juga, baru Ya. kita sidak. Itu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tidak ada yang khawatir kena penalti, ada yang nggak mau, nggak berani ngambilnya. Berani sekarang ambil aja. Karena Udah perusahaannya boleh. udah pasti mengikuti Pak. Iya. Kita sudah koordinasi ke semua pengawas dan disnaker provinsi dan kota Pak. Ijazah, kawan-kawan yang ijazah ditahan ambil aja, sudah boleh kok. Jadi jangan khawatir untuk tidak dikembalikan. Di Jogja ini sekarang kita nih, enak banget, dingin asli. Iya Pak. Anginnya adem Udaranya anginnya. sejuk Pak, udaranya. Gitu ya. sunset nih Pak. Sampai sana. Ini saya nih tadi Jogja nih, mana di Jogja nih? Tadi saya kan di Jogja hari ini. Iya. Selamat datang Pak di Jogja. Iya Mbak. Kita sudah ada di Jogja, bukan di Timur Tengah nih ya. Memang pohon kurma ya. Mirip kan pohon kurma dengan sawit nih. Tapi ini kurma ini lagi. kurma beneran ini Pak, bukan sawit. Bukan sawit. Iya, tapi ini kurma Pak. Ini kurma, ini bukan sawit. Kalau ini kurma beneran. Makanya Salah Pak. Ya itu kurma juga Pak. ini kurma semua. Iya, salah Pak. Gila. Kurma. Enak sekali ini. Ini tempat yang indah buat kawan-kawan yang mau healing. Wah, ada Regen masuk Regen. Gila Pak Dokter, Pak Komisaris. Selamat bergabung di live TikTok saya. Lalu siapa lagi nih? Nainggolan, terima kasih. Gift mawarnya luar biasa. Ada yang ngasih gift lo, baik banget orang-orang sama saya. Iya. Wah, ada dikasih gift apa nih? Gift apa sih nih? Semangka ya? Ada yang ngasih mawar. Oh iya, mawar. Mawar Pak. Yang Nenggolan juga ngasih mawar, terima kasih. Harpanto ngasih, baik-baik ya orang ya. Iya. Salam hormat dari Bu. Dan kasih kopi itu Pak ya, kopi ya. Oh iya, salam hormat kawan-kawan buruh Pekanbaru. Salam satu jalur. Apa jalur tuh? Pacu jalur, Pak. Satu jalur ya? Pacu jalur. Pacu jalur. Itu luar biasa. Keren sekali tuh. Sapu jalur. Aura farming, iya Pak, aura farming. Aura farming Iya. kan? Gila, aura Lagi farming. viral Pak. Dan kita harus dukung, udah mendunia Pak. Iya, aura farming itu akhirnya mendunia. Itu bocah yang luar biasa dia. Gini deh. Cuma modal Iya. gini-gini. Iya, jadi viral di mana-mana. Tapi di atas perahu. Perahu di atas perahu dia gini. Kan? Wah, keren. Ternyata saya bisa juga aura farming. Ya, Sri Baduga Mahagani mengundang Anda. Siapa nih?
kita ikut-ikut orangnya ini ya mau gabung. Oh, host dia mau gabung-gabung. Terima. Siapa? Dan nih Jangan. Oh, jangan. Mami John. Sampai sama saya memberikan Ijazah saya Pak. Kenapa ijazahnya? Ini mata saya kicer nih, dikasih kue. ada yang kasih minuman orange juice Pak. Orange Es juice. jeruk ya. Iya. Tadi kopi. Nah itu kopi. Ibnu Rizkito. PT Es jeruk. PT Autolot Telemedia tahan ijazah istri saya di Pontianak Pak. Ambil aja, bilang wamen yang perintah tuh. Kalau mereka konyol kita tabrak mereka tuh. Kenapa? Ngecek Pak. Kita cek dia udah DM belum kontaknya. Coba nih mumpung jam kerja nih kita telepon. Kita harus verifikasi dulu cek. Tapi verifikasi lagi lah. Iya Pak. Terkadang teman-teman tidak update Pak. GNT nih, kita belum pernah GNT. Coba GNT deh. Saya cek Pak. GNT kita hampir semua tuh. Hampir semua ya Pak. Iya. Kemarin yang di Medan kan ada viral soal kecelakaan kerja di GNT Pak. Tapi udah diselesaikan Pak sama teman-teman Pak. Gitu ya. Soal ijazah saya nanti coba update Pak. Coba GNT. Ini kamu minta nih nomor kontaknya GNT deh. Coba tadi ada tuh. Nih GNT rumah sakit juga nih Bangku ya saya Pak, gaji bulan Pak. GNT ya. Saya cek Pak. GNT coba kamu cek itu yang GNT. Saya masih tahan di koperasi sudah dari 2018 sampai sekarang. Ini nih coba nih siapa namanya Anikah. Pak, kenapa perusahaan-perusahaan itu berani lawan wamen? Wajar karena mereka merasa punya backing dulunya ya, jadi ya akhirnya mereka coba nunjukin kekurangan ajaran mereka. Nah, mereka salah orang. Ternyata model kayak saya gini nggak ada takutnya itu. Kita tantangin tuh backing yang kurang ajar itu. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan nakal besoknya tiba-tiba tutup, tiba-tiba nggak kita kasih izin gitu. Jadi kawan-kawan, ada juga itu perusahaan yang konyol ketika pekerjanya melaporkan perilaku tidak baik perusahaan, malah dilaporin polisi. Mereka pikir ketika burunya dilaporkan oleh perusahaan, lantas saya diam, saya lawan, saya nggak ada urusan. Ini soal keberpihakan. Jadi sikap tegas saya adalah saya harus tetap berdiri bersama buruh ketika kawan-kawan pekerja dizolimin. Jadi kawan-kawan speak up, jangan takut, jangan khawatir. Yang pasti saya bela selama kawan-kawan tidak melakukan yang namanya fraud ya, mencuri atau apapun di perusahaan. Tapi tetap yang namanya ijazah terus dipulangin lah. Ini 50 juta nih ada nih katanya nih. Gaji saya di GMO apa GMO nggak sangat itu Bosco SMP Don Bosco Bitung belum memberikan ijazah saya Pak, tolong. Ya boleh kamu datang aja yang Don Bosco bilang dari Wamen. Kalau seandainya mereka nggak mau dengar saya sidak. Pokoknya kawan-kawan datang aja ke mana, ke Don Bosco yang di Bitung. Bitung apa Bangka Belitung itu dia? Bitung berarti di sana Pak. Di Manado tuh. Pak. Bitung gimana Bitung? Oh iya Bitung. Bisa kontak. Bilki. Minta kontak. Ini orang ngajak gabung nih. Siapa tuh Pak? Sri Baduga sama Ahmada. Gitu. Gimana cara gabungnya nih? Nih, selamat sore Pak, saya mau minta bantuan surat keterangan lahir anak saya ditahan rumah sakit. Rumah sakit mana? Waduh. Mas Rizky. Keterangan lahir. Kasihan nih banyak sekali orang-orang di Apa itu?
sidak ke daerah Bekasi Pak, daerah Cikarang banyak di sana. PT masuk kerja harus bayar. Ini boleh nih. Mana itu? Yang PT harus bayar tuh, maksud saya jangan diinfoin aja karena kita mau tangkap HRD-nya. Ya, boleh. Karena kalau ada praktek-praktek bayar, saya tegasin, saya tangkap tuh. Mau ormas kek, mau pejabat kek. Pokoknya kalau mereka minta-minta uang ke pekerja, kita tangkap, kita pidanain. Ya Bekasi ini siapa nih? Ahmada siapa? Ahmada ya? Oh, jangan di. Jangan. Ya, jangan. Jangan Pak. Oh, Diamkan dulu. Siapa tuh? Klik. link dah. Selamat. Apa itu namanya udah? Wijaya Putra Dipekarsa, Adi Perkasa. Rasa Iya, Nama minta. PT-nya ijazah nikahan. 415 apa nih? Dia ada tuh Ini si. beneran atau enggak nih Pak? Ijazah saya ditahan di BNI, minta penalti 200 juta. Coba itu yang BNI bener nggak? Jangan bohong. Nanti jangan-jangan apa? Coba minta nomor teleponnya bener nggak? Boleh. Coba BNI. Bener nggak? Jangan fitnah nanti. ARF 13 301. ARF 301. Iya benar. Ya kalau pokoknya selama kawan-kawan misalnya mau minta ijazah di perusahaan memang nggak ada bukti. Tapi ya saya yakin kawan-kawan kan tahu namanya siapa dulu nahan ijazah. Jadi saya akan bantu perusahaannya perusahaan apa. Saya akan bantu kawan-kawan yang ijazah ditahan ya. Kalau nggak saya telepon langsung perusahaannya. Cukup bawa ini aja bukti KTP aja bawa. Kalau seandainya surat tanda terimanya hilang, bawa aja KTP-nya. Ini yang di Tapteng juga bisa saya Tapanuli Tengah itu saya sampaikan ke sahabat saya Mas Sinton Pasaribu, bisa nanti dibantu itu Pak Wamen. SMA Matauli Pandan Tapteng Pak ijazah anak kulitan ini ijazah. Wah ini bagus nih, anak-anak di baru masuk kerja dipintain uang nih. Mana Pak? Ini siapa namanya ini? Nih cewek ini nih. Klik dulu Pak. Ting ini ya gini ya gimana ini tuh ini di Ami. Amin 69R. Coba nih. DM tolong Ami di DM. Ami DM dong biar kita cek ya Ami ini sama juga di Tapteng nih. Ya. Yuliza Marpaung nanti SMA Matauli. Shalom untuk siapa tadi buru apa tadi tuh. Kalau ini JNT tahan ijazah katanya di Makassar Pak. Ya sudah kita ini aja bener nggak tuh coba JNT tuh Coba dicek terus. Tadi JNT tuh cek Pak. Kita call. Coba di DM kita telepon ya. Sebentar. JNT di Makassar ya. Sudah aku minta nomor teleponnya. Saya rasa ambil aja deh gini kawan-kawan datang ke JNT minta, kalau enggak ya kita samperin tuh, kalau enggak telepon saya Wamen ya. Apa salah? Namanya? Ini. Isbor Isgur 71899. Isgur 819. DM-nya ada Mana nih coba nih Di Pak private tolong dia. jawab saya Pak, dia nggak- masih. belum DM Pak. Ini kawan-kawan yang akunnya di private ini gimana mau bikin laporan kita ini. Iya, tolong dong kalau kawan-kawan mau ini apa sih ini Sri Baduga Maha Malam Ahmada sama Bang L. Sri Baduga Mahagani apa nih itu ya? Ini udah nih katanya salam Bapak, saya sudah butuh kerjaan kali aja ini yang Bapak. Mayora Pak, PT Nawakara Perkasa Nusantara Plan Mayora. Divisi Maper Pak, katanya ijazahnya masih ditahan. Bener. Coba dong mau nulis ijazah masih ditahan di perusahaan. lagi. Boleh ditelepon. Bisa kita telepon.
Perusahaan apa? Uang makan dan uang transportasinya. Pak Wamen kapan main ke Sumsel? Sumsel, ayo. Sumatera Selatan, Palembang. Palembang, boleh. SMP Don Bosco, sudah. Pak, terima kasih sudah dibantu di Lion Air. Saya bisa ambil ijazah dan akta gratis Pak Wamen. Ya, sama-sama Mbak. Salam buat kawan-kawan yang sudah ijazah diambil ya. Salam hormat dari saya, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Salam dari Kaltim. Salam dari Kaltim. Pak, ijazah saya ditahan diminta penalti PT Wijaya Putra. Hari Perkasa Pak, saya mau dibawa ke jalur hukum. Nih, coba nih kita dampingin nih Nan. Nan, oh ini nih. Coba Nan nih. Coba Nan itu minta nomor kontaknya tuh. Coba. Siapa? Nan, kirimkan ya Nan. Bu, ini lagi live nih, kita lagi live TikTok. Aduan Bu. Aduan. Masyarakat Bu soal buruh. Coba Nan tadi tuh. Siapa namanya? Rika. X Y PXX X YEO JAA. Di Cikarang ya, kenapa harus nyari kerja pakai calo? Iya tuh nanti coba nih yang calo-calo itu tuh. Intan Permata ya Pak. Coba. Intan Permata tuh dibantu, kasihan. Minta kontaknya Bu. kita lagi mintain kontaknya ya Pak. Iya. Ya pindahin lah. Ada yang pelapor di chat tapi dia belum ngirimkan apa-apa Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Itu yang jalur hukum ya. Jalur hukum yang Yang jalur hukum tuh, Kita telepon ya. dampingin tuh. Kurang ajar tuh perusahaannya. Kita telepon Pak. Beraninya jangan sama rakyat kecil dong, beraninya sama saya dong, biar enak. Jadi bertarungnya sama-sama. Bilang saya telepon sekarang. Coba minta nomor kontaknya. Sudah nih, minta nomor HRD Bapak bosnya juga dong. Minta HRD-nya juga sama pengacara-pengacaranya kalau perlu. Ini adem banget ya kayaknya. Kenapa? Ini kita telepon ya Pak. Oh, Pak. Halo. Halo Nanda ya? Iya, Pak. Iya ini Pak. Yang Coba. tadi di jalur hukum tadi Pak. Nanda. Halo, namanya. Nanda. Salsabila. Halo, Mbak Nanda. Iya, Pak. Itu kenapa kamu dipolisikan? Iya, Pak. Jadi kan sebenarnya saya kan dari saya sekitar 3 bulan ya, Pak. Nah, terus memang perusahaan itu tuh menahan ijazah, Pak, semua karyawannya. Konyol Sampai banget. sekarang pun dia cari karyawan baru masih menahan ijazah, Pak. Itu di mana, Mbak? Ada di Cilandak. Nah, terus Cilandak? kan, saya kan Jaksel, sudah bisa. Pak. Iya, Kok saya konyol sudah bisa banget? 3 bulan nih, Pak. Nah terus tiba-tiba saya dikirimkan email suruh bayar penalti 1 kali gaji Pak, kalau enggak saya mau dibawa ke jalur hukum. Udah, Mbak bikin nanti hari apa? Kamu minta nomor Baik, Pak. perusahaannya, ya? Bentar, Itu Pak. konyol sekali tuh. Perusahaannya di Cilandak ya, Dea? Iya Pak. Iya, iya. Terus, saya juga dengar dari teman-teman yang di sana, mereka sekarang nyari karyawannya harus bayar 2 juta Pak. Jadi kalau mau masuk Oh, yaudah. Itu perusahaan apa, Dek? PT Wijaya Putra Pak, Itu bidangnya apa perusahaannya? Usaha apa dia? food supplier. Food supplier. Iya, Dan makanan. Makanan, supply makanan. iya. Makanan Ya, apa? saya itu juga udah WhatsApp ke Bapak tuh bukti penahanan jasa saya. Oh, sudah nih, Dek. Iya nanti kita. Nah, udah gini, Mbak. Dengan Mbak apa namanya? Ya, Nanda Salsabila Pak. Nanda. Nanda Salsabila. Nanti saya follow up Pak. Oh, nanti di follow up sama tim saya ya. Iya. Ya, Mbak ya. Mbak Cilandak Salsa ya. ya. Baik, terima Nih. kasih banyak ya Pak. Secepatnya itu, Dek. Baik. Nanti langsung kontak sama tim saya ya. Nih, Siap. Dek. Tuh. Siap, Tuh, siap. kontakan, Terima kasih, Dek. Nanda, ya. Kontakan, Dek. Kontakan ya. Iya, siap. Teman-teman ini kumpulin siapa yang ditahan Iya tuh. Pak. Siap. Gila ya, masih ada ya pelaku-pelaku usaha yang konyol. Ini lagi IG Pak. Setan tuh pelaku-pelaku usaha itu.
Apa tuh? Ini Pak, ada yang tadi. ada lagi. Sini kok ketikin dah. Aduh, enak banget pegel badan. Kawan-kawan, bantu follow aja ya, follow IG saya, follow ini saya nih apa, TikTok saya. Karena kita memang lagi fokus soal praktek pengadaan ijazah, tapi nanti sepertinya kita sudah mulai geser ke tidak lagi bicara tentang ijazah, tapi lebih pada soal rekrutmen, syarat rekrutmen tenaga kerja. Syarat-syarat itu akan kita coba sidak perusahaan-perusahaan yang nakal kita tutup. Sama ini juga apa tuh, peraturan perusahaan, kita akan lihat peraturan perusahaannya. Kalau dia tidak sinkron peraturan yang menjadi standar Kementerian Tenaga Kerja, juga akan kita beri sanksi. Ami. Iya, Amin tadi itu. Ya, ini Ami Pak, telepon Pak. Hah? Saya Ami. telepon Ami Pak. Halo Ami. Ya, Ami bicara langsung dengan Pak Wamen ya. Boleh, alhamdulillah. Halo Mbak Ami, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bersyukur banget nih bisa ngobrol langsung Pak. Iya. Iya Pak. Gimana Mbak Ami? Iya, masalah saya sebenarnya udah resign Pak. Cuman karena memang banyak kaduan dari teman-teman, ternyata banyak yang masuk itu bayar dari mulai sekitar 2,5 sampai 3,5 juta Pak. Oke, itu daerah mana Mbak perusahaannya? Batu Ceper. Itu sih perusahaannya PT Nawakara. Cuman ini lebih ke anggota yang minta administrasi, lalu nanti itu dibagi-bagi Pak. Gitu. Boleh nanti. Itu siapa yang mintanya? Kebetulan ada rekan saya juga masih bekerja juga di jadi kita PT Nawakara, nanti kita disebar di plan saya kebetulan kemarin di plan Mayora Pak. Oke. Itu yang minta siapa deh? HRD, calo atau apa? Jadi sesama anggota, sesama security. Kok begitu, kurang ajar banget security-nya kita pecat tuh, kita copot tuh. Gitu. Nah, justru permasalahannya sekarang Pak, supervisor ini sudah dilaporkan ke kantor, tapi kantor itu masih menutupi ya, bukan menutupi sih, sebenarnya di kantor juga namanya sudah jelek, tapi karena user masih menyelamatkan dia, jadi dia masih kayak di SP3 gitu aja. Nanti Bahkan, kita sidaknya tempatnya nih. Baik Pak. Itu di mana dek? Jadi kalau saya kemarin PT-nya bukan PT Pak, di PT Nawakara, tapi plannya Mayora yang di Batu Ceper. Ya udah, coba koordinasi dengan tim saya, koordinasi ya. Kita kontakkan di sini. Coba nanti di follow up. Baik Pak, siap. Di follow up ya. Makasih ya Mbak Mi ya. Nih, Siap, Mbak Pak. jangan mati dulu. Sama-sama, Pak. Di komunikasi dengan tim saya nih. Tuh. Boleh Pak. Oke, kita kontakkan di sini ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semua, saya mau istirahat. Saya sudahin ya. Terima kasih. Yang jelas saya hari di Jogja. Tadi dari Solo, di Boyolali ngecek pembagian BSU yang tepat sasaran atau tidak. Kemudian juga tadi dari K24, alhamdulillah semua selesai. Terima kasih, salam hormat dari saya, Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja.